Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat pemilih dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama kami di podcast KPU Kota Palopo. Ruang bincang santai membahas seputar demokrasi. Senang rasanya saya Fadil Rahmat menyapa Anda. Dan Alhamdulillah pada podcast kali ini kita dibersamai narasumber yang dimana narasumber ini adalah salah satu Komisioner KPU Kota Palopo, yaitu Ibu Nurmaningsih. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah meluangkan waktunya di podcast KPU Kota Palopo. Baik sahabat pemilih, sebelum kita membahas tema kali ini, ada baiknya kita berkenalan dulu dengan narasumber kita. Silahkan Ibu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmaningsih. Saya Komisioner KPU Kota Palopo, Divisi Perencanaan Data dan Informasi. Sebelum saya bergabung di KPU, saya salah satu panwas jam di Kota Palopo, tepatnya di Kecamatan Teluanua. Saya alumni STAIN tahun 2010. Baik sahabat pemilih, setelah kita berkenalan singkat dengan Ibu Nurmaningsih, maka kali ini kita akan membahas tema menjaga hak pilih dan memelihara data secara berkesinambungan melalui PDPB. Baik Ibu, mungkin banyak sahabat pemilih di luar yang belum paham apa yang dimaksud dengan PDPB. Mungkin Ibu bisa jelaskan? Kalau kita berbicara soal pemutakhiran data pemilih berkelanjutan, sebenarnya kita sedang membahas salah satu fondasi paling penting. Selama ini masyarakat mengenal proses pendataan pemilih sebagai sesuatu yang dilakukan menjelang pemilu saja. Misalnya 1 tahun atau beberapa bulan sebelum hari pencoblosan. Namun saat ini KPU mengubah paradigma tersebut. Kita tidak lagi menunggu momentum pemilu untuk memperbaiki data. Kita melakukan secara kontinu, secara berkelanjutan, dan itu sebabnya kita menyebutnya pemutakhiran data pemilih berkelanjutan atau yang biasanya disingkat dengan PDPB. Nah, maksud dari PDPB ini adalah memastikan bahwa data pemilih selalu dalam keadaan mutakhir, akurat, komprehensif, dan dapat dipertanggungjawabkan kapan saja. Karena data pemilih bukan hanya angka, ia adalah representasi dari hak konstitusional setiap warga negara. Begitu Pak Fadil. Setiap orang yang berhak memilih harus tercatat, dan setiap orang yang tidak lagi memenuhi syarat pun harus segera dikeluarkan dari daftar. Dengan sistem berkelanjutan, kita ingin meminimalkan potensi masalah yang sering muncul seperti data ganda, pemilih yang sudah meninggal, masih tercatat, perubahan alamat yang tidak terakomodasi, atau pemilih pemula yang seharusnya sudah masuk daftar tetapi belum terdaftar. Iya, itu. Selain itu, PDPB dibuat untuk menjawab tantangan zaman. Mobilitas penduduk semakin tinggi, laju perubahan demografis masyarakat tidak bisa ditangani hanya dengan pendataan musiman. Orang pindah domisili, warga yang meninggal dunia, ada baru menikah dan berubah status kependudukannya, ada yang baru berusia 17 tahun atau sudah menikah dengan berhak memilih. Semua itu terjadi setiap hari. Karena itu KPU memerlukan sistem pendataan yang sifatnya real time atau paling tidak berkelanjutan, bukan siklus 5 tahun. Begitu Pak Fadil. Maksudnya lainnya adalah memberi ruang kepada masyarakat untuk aktif berpartisipasi dalam memastikan hak pilihnya. PDPB bukan hanya kerja KPU saja, ini adalah kolaborasi antara KPU, pemerintah daerah, dinas dukcapil, lembaga-lembaga terkait, dan tentu saja masyarakat. Melalui mekanisme PDPB, warga dapat melaporkan sendiri perubahan datanya, apakah dia pindah domisili, baru menikah, menjadi anggota TNI atau Polri, atau bahkan baru selesai menjalani hukuman pidana dan kembali memenuhi syarat pemilih. Semua ini bisa disampaikan kapan saja dan tidak perlu menunggu masa pemilu. Dengan demikian, pendekatan
berkelanjutan ini, KPU ingin memastikan bahwa ketika tiba waktu pemilu, daftar pemilih yang dihasilkan bukan lagi daftar yang baru dikerjakan dalam waktu singkat, tetapi daftar yang telah memenuhi proses penyempurnaan panjang setiap hari, setiap bulan, setiap triwulan, dari tahun ke tahun. Artinya kualitas jauh lebih baik dari data tersebut, dapat teruji, terus diverifikasi dan terus diperbarui. PDPB juga memiliki maksud meningkatkan transparansi dan data pemilih tidak lagi menjadi sesuatu yang hanya dilihat menjelang pemilu. Publik dapat mengetahui perkembangan data pemilih kapan saja melalui publikasi. Masyarakat bisa memantau, mengontrol, dan memberikan masukan. Dengan PDPB kita meminimalkan potensi sengketa itu sejak jauh hari, bahkan sebelum masuk tahapan pemilu, Pak Fadil. Jadi secara keseluruhan, maksud dari pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah membangun sistem pendataan pemilih yang modern, akurat, inklusif, berkesinambungan, dan partisipatif, yang pada dasarnya akhirnya menjamin bahwa hak pilih setiap warga dilindungi dan difasilitasi dengan cara yang terbaik. Ini bukan hanya soal data administratif, ini adalah upaya menjaga integritas demokrasi dengan data pemilih yang berkualitas. Proses pemungutan suara akan lebih tertib, lebih adil, dan tentunya lebih dipercaya publik. Baik Ibu, mengapa PDPB menjadi penting dalam menjaga hak pilih masyarakat? Begini Pak Fadil, PDPB atau pemutakhiran data pemilih berkelanjutan menjadi sangat penting dalam menjaga hak pilih masyarakat karena keberadaan data pemilih yang akurat adalah titik awal dari seluruh proses demokrasi. Hak pilih itu pada dasarnya adalah hak konstitusional, tetapi hak itu baru bisa diwujudkan kalau warga negara tercatat sebagai pemilih. Nah, mesin utama untuk menjaga agar semua orang yang berhak dapat memilih dan sebaliknya yang tidak berhak tidak ikut tercatat itu dalam PDPB. Pertama, PDPB memastikan tidak ada warga yang memenuhi syarat tetapi tertinggal dari daftar pemilih. Kita tahu bahwa penduduk terus bergerak. Ada yang berusia 17 tahun, ada pindah domisili, ada yang mau nikah dan berubah status kependudukannya, atau ada yang baru selesai menjalani hukuman pidana. Jika kita hanya memperbarui data menjelang pemilu, maka sangat besar kemungkinan ada kelompok warga yang terlewat. Ya, betul. PDPB hari ini hadir untuk mengantisipasi setiap hari, setiap bulan, setiap triwulan. Datanya diperbarui, diverifikasi, disandingkan dengan data Dukcapil. Dengan begitu, perubahan status kependudukan masyarakat selalu terakomodasi. Begitu Pak Fadil. Kemudian, PDPB penting karena ia menjaga keakuratan dan integritas dari pemilih yang berpengaruh langsung pada kepercayaan publik. Nah, PDPB bekerja untuk minimalisir hal-hal seperti itu sedini mungkin. Demikian Pak Fadil. 3, PDPB mencegah hilangnya hak pilih karena masalah administratif, terutama saat hari pemungutan suara. Kita sering mendengar keluhan seperti, saya sudah lama tinggal di sini, tapi kenapa nama saya tidak ada? Betul. Atau saya sudah pindah, tetapi masih terdaftar di tempat asal. Mengandalkan proses perbaikan dadakan menjelang pemilu seringkali tidak cukup. Maka melalui PDPB ini masyarakat bisa melaporkan perubahan data kapan saja, tidak harus menunggu mendekati hari pemilu. Ini memberi ruang partisipasi yang lebih luas dan lebih manusiawi. Keempat, PDPB memberikan perlindungan bagi kelompok rentan seperti pemilih disabilitas, masyarakat adat, warga di daerah terpencil, pemilih pemula, hingga warga dengan mobilitas tinggi. Kategori ini seringkali menjadi kelompok yang paling berisiko hanya karena datanya tidak terupdate.
Dengan mekanisme berkelanjutan, kita tidak lagi menunggu data terkumpul secara massal. KPU secara bertahap, konsisten, memetakan, memverifikasi, dan memastikan bahwa kelompok rentan ini tetap terdaftar. Kelima, PDPP juga ini penting dari sisi efisiensi penyelenggaraan pemilu. Dengan data yang sudah rapi jauh sebelum tahapan pemilu dimulai, proses penyusunan daftar pemilih sementara dan daftar pemilih tetap DPT menjadi lebih cepat dan lebih minim sengketa, sehingga energi penyelenggara dapat fokus pada aspek edukasi pemilih dan peningkatan kualitas layanan pemilu. Dan terakhir, PDPB itu adalah bentuk komitmennya KPU untuk merespon perkembangan zaman. Dengan PDPB memungkinkan masyarakat memantau perkembangan data pemilih secara berkala. Dengan kata lain, PDPB membangun hubungan yang lebih terbuka antara penyelenggara pemilu dan masyarakat. Jadi, mengapa PDPB penting dalam menjaga hak pilih masyarakat? Karena PDPB memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih benar-benar mendapatkan haknya tepat waktu, tanpa hambatan administratif, melalui daftar pemilih akurat dan selalu diperbarui. Dan pada akhirnya kualitas demokrasi itu sendiri sangat bergantung pada kualitas daftar pemilihnya. Nah, menurut Ibu, bagaimana KPU mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga data pemilih mereka sendiri bagi warga yang belum sadar pentingnya melapor saat pindah domisili? Mungkin Ibu bisa jelaskan. Pertanyaan ini sangat penting menurut saya, karena salah satu tantangan terbesar dalam pemutakhiran data pemilih berkelanjutan adalah bagaimana mendorong masyarakat untuk sadar bahwa perubahan data kependudukan, terutama pindah domisili, harus dilaporkan. Dan ini bukan hanya urusan administratif, tetapi terkait langsung dengan perlindungan hak pilih seseorang. Maka dari itu KPU Kota Palopo melakukan berbagai strategi untuk memastikan masyarakat tidak hanya mengetahui, tetapi juga merasa bertanggung jawab menjaga data pemilih mereka sendiri. Yang pertama, KPU memperkuat layanan pelaporan yang mudah diakses, serta layanan pelaporan langsung ke kantor. Prinsipnya adalah mempermudah masyarakat. Kalau prosesnya rumit, tentu masyarakat malas melapor. Betul. Begitu Pak Padil, terkadang orang malas datang melapor. Karena itu kami terus berupaya membuat pelaporannya sederhana. Kedua, kami bekerja sama secara intens dengan Dinas Dukcapil dan pemerintah daerah. Kolaborasi ini sangat penting karena perubahan domisili. Pertama kali tercatat di Dukcapil dan KPU memerlukan data tersebut sebagai dasar perbaikan daftar pemilih. Namun, tetap keterlibatan masyarakat sendiri sangat dibutuhkan agar data semakin akurat. Ketiga, kami berusaha menggunakan pendekatan komunitas dan kelompok sosial. KPU menyadari bahwa tidak semua orang terjangkau oleh media formal. Keempat, KPU berupaya membangun kesadaran kolektif bahwa menjaga data pemilih adalah bagian dari menjaga kualitas demokrasi. Kami menyampaikan kepada publik bahwa hak pilih itu bukan sesuatu yang otomatis hadir, ia harus dijaga. Ketika seseorang pindah domisili tetapi tidak melapor, bukan hanya dirinya yang terdampak, tetapi juga distribusi logistik pemilu, penentuan TPS, bahkan potensi antrian panjang pada hari pemungutan suara. Artinya hal ini menyangkut kelancaran pemilu secara keseluruhan. Narasi
seperti ini membuat masyarakat merasa punya peran penting dalam proses demokrasi. Dan yang tidak kalah penting, KPU harus mendorong budaya melapor melalui penyampaian informasi yang relevan dan dekat dengan kehidupan sehari-hari. Begitu Pak Fadil. Ya. Jadi secara keseluruhan, upaya KPU tidak hanya sebatas menyediakan layanan, tetapi juga membangun kesadaran, menumbuhkan rasa kepemilikan terhadap data pemilih, dan mempermudah proses pelaporan karena tujuan akhirnya adalah memastikan bahwa setiap warga negara yang berhak memilih tetap mendapatkan haknya, dan itu hanya bisa terwujud jika masyarakat itu aktif menjaga data mereka sendiri. Baik, menurut Ibu, apa indikator keberhasilan dalam pelaksanaan PDPB yang dilakukan oleh KPU Kota Palopo? Ketika kita berbicara tentang keberhasilan pelaksanaan pemutahiran data pemilih berkelanjutan atau PDPB, sesungguhnya kita sedang membicarakan sejauh mana KPU mampu menghasilkan daftar pemilih yang akurat, mutakhir, inklusif, dan dapat dipertanggungjawabkan. Jadi indikator keberhasilan tidak sekedar angka, tetapi mencakup aspek kualitas, proses, transparansi, hingga partisipasi masyarakat. Ada beberapa indikator yang dapat kita gunakan untuk menilai keberhasilan PDPB, yaitu pertama, indikator yang paling mendasar adalah tingkat keakuratan data pemilih. Apakah data yang dihimpun selama proses PDPB sudah merefleksikan kondisi penduduk yang sebenarnya? Nah, ini bisa dilihat dari semakin sedikitnya temuan data ganda, berkurangnya pemilih yang sudah meninggal namun masih tercatat, dan semakin tepatnya alamat serta TPS dari pemilih. Kualitas data seperti ini tidak tercapai dalam waktu singkat, tetapi menunjukkan bahwa proses pemutakhiran berjalan konsisten dari bulan ke bulan. Kedua, keberhasilan PDPB dapat diukur dari pemutakhiran data. Artinya perubahan data kependudukan seperti pindah domisili, pergantian status perkawinan, pemilih menjadi TNI Polri, atau pemilih pemula yang masuk usia 17 tahun. Harus cepat terakomodasi dalam daftar pemilih. Semakin cepat perubahan itu masuk dan tercatat, semakin tinggi tingkat keberhasilan pelaksanaan PDPB. Begitu Pak Fadil. Ketiga, indikator yang juga penting adalah tingkat partisipasi masyarakat. Apakah masyarakat semakin sadar untuk melaporkan perubahan data mereka? Semakin banyak warga yang melapor secara mandiri, baik melalui layanan online, datang langsung di KPU, maupun lewat pemerintah desa atau kelurahan. Maka itu menandakan keberhasilan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh KPU. Kesadaran masyarakat adalah kunci utama keberlanjutan ini data. KPU menerbitkan laporan PDPB secara berkala, biasanya setiap bulan atau triwulan. Iya. Apabila laporan itu tersampaikan tepat waktu dan dapat diakses publik, itu menunjukkan bahwa KPU melaksanakan fungsi akuntabilitasnya dengan baik. Publik bisa melihat angka pertambahan dan pengurangan pemilih secara jelas, dan ini membangun kepercayaan masyarakat terhadap proses yang sedang berjalan. Kelima, keberhasilan PDPB juga dapat dilihat dari tingkat integritas. Indikator lainnya adalah minimnya aduan dan sengketa terkait daftar pemilih menjelang tahapan pemilu, atau koreksi dari masyarakat semakin kecil. Itu adalah tanda bahwa proses pemutakhiran sudah bekerja dengan baik sejauh hari ini. Begitu Pak Fadil. Dan terakhir Pak Fadil, indikator keberhasilan yang tidak kalah penting adalah terbangunnya budaya sadar. Budaya sadar data dalam masyarakat. Ketika masyarakat mulai melihat bahwa melapor
pindah domisili bukan beban. Nah, ketika mereka aktif memeriksa status data pemilihnya dan ketika mereka bahwa menjaga hak pilih adalah bagian dari tanggung jawab pribadi, maka itu adalah keberhasilan yang sangat substansial karena PDPB tidak hanya mengandalkan mekanisme teknik, tetapi juga mengandalkan kesadaran kolektif. Nah, mungkin ini pertanyaan penutup Ibu. Harapan apa yang ingin Ibu sampaikan kepada masyarakat agar bersama-sama menjaga hak pilih dan data kepemiluan secara berkelanjutan? Harapan saya kepada seluruh masyarakat Kota Palopo sangat sederhana, Ya. tetapi punya makna yang besar bagi masa depan demokrasi kita ke depannya. Saya ingin mengajak kita semua untuk melihat bahwa menjaga hak pilih dan memperbarui data kepemiluan bukan hanya tugas KPU, bukan hanya urusan pemerintah, tetapi merupakan bagian dari tanggung jawab kita bersama sebagai warga yang ikut menentukan arah bangsa. Nah, pertama, saya berharap masyarakat Kota Palopo bisa menyadari bahwa hak pilih adalah hak yang sangat berharga. Ini adalah sarana utama bagi kita untuk menyuarakan aspirasi, memilih pemimpin, dan menentukan kebijakan publik. Hak pilih tidak boleh terlewat hanya karena kita lupa melapor, pindah domisili, lupa memastikan data kita benar, atau menganggap urusan kepemiluan adalah sesuatu yang hanya penting saat menjelang pemilu. Kedua, saya berharap masyarakat bisa lebih proaktif memeriksa dan memperbarui data kepemiluan mereka, baik melalui layanan daring yang disediakan oleh KPU atau mendatangi KPU, atau menyampaikan informasi melalui perangkat desa, kelurahan, RT RW. Melapor itu mudah dan manfaatnya besar. Ketiga, saya berharap masyarakat ikut membangun budaya sadar data dan sadar hak pilih. Ketika kita pindah rumah, pindah pekerjaan, atau mengalami perubahan status kependudukan. Kalau budaya ini tumbuh, maka kualitas daftar pemilih kita akan semakin baik dari waktu ke waktu. Ya. Keempat, saya juga berharap masyarakat mau menjadi bagian dari penyebar informasi yang benar. Banyak warga yang tidak tahu kenapa mereka harus melapor, Ya. atau tidak paham bahwa PDPB berlangsung sepanjang tahun. Jika setiap orang yang paham mau menyampaikan informasi ini ke keluarga, tetangga, atau komunitasnya, maka efeknya akan sangat besar. Terakhir, harapan terbesar saya adalah agar masyarakat merasa bahwa demokrasi ini milik bersama. Ketika kita menjaga data pemilih, kita memastikan diri kita terdaftar. Ketika kita mengingatkan orang lain untuk mengecek datanya, itu bukan hanya tindakan administratif. Itu adalah bentuk cinta kita kepada negara dan masa depan generasi berikutnya. Karena pemilih yang berkualitas dimulai dari daftar pemilih. Yang berkualitas, dan daftar pemilih yang berkualitas dimulai dari kepedulian masyarakat itu sendiri. Jadi mari kita jaga hak pilih kita, mari kita rawat data kita, dan mari kita lakukan semuanya secara berkelanjutan. Karena demokrasi yang kuat lahir dari masyarakat yang peduli. Oke, baik Ibu, terima kasih atas bincang-bincang kita pada podcast kali ini. Saya Fadil dan saya Nurmaningsi. Pamit undur diri, sampai jumpa di podcast selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam KPU melayani.